Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Via Arcelina Bruginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan distribusi nilai data. Dan pada materi dan video kali ini kita akan membahas yang bersangkutan mengenai distribusi normal. Lalu, apakah itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat penting dalam statistika. Banyak mode dan teknik analisis bergantung pada asumsi kenormalan sebagai landasan dasar. Berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dapat diinterpretasikan mengikuti pola distribusi normal. Salah satu teorema penting terkait dengan distribusi normal adalah teorema limit pusat yang menyatakan bahwa jika kita mengambil sampel dari suatu populasi dengan ukuran yang cukup besar, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel tersebut akan mendekati distribusi normal, terlepas dari bentuk awal distribusinya. Distribusi normal juga merupakan distribusi peluang yang krusial dan sering digunakan, karena bentuk kurva normal yang menyerupai lonceng itu menunjukkan keseimbangan antara luas sisi kanan dan kiri masing-masing mendekati 50%. Distribusi ini memiliki satu modus sehingga hanya terdapat satu titik puncak, di mana bentuk kurva distribusi normal itu dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu simpangan baku dan juga rata-rata. Nilai dari sigma menentukan lebar kurva, sementara nilai dari rata-ratanya itu menetapkan pusat simetrisnya. Selanjutnya, 3 alasan pentingnya distribusi normal itu. Yang pertama, pengukuran yang dihasilkan biasanya itu berasal dari proses acak. Dan yang kedua itu karena distribusi normal itu dapat digunakan sebagai pembanding untuk jenis distribusi lainnya. Dan yang ketiga adalah distribusi normal itu dapat digunakan sebagai pembanding untuk jenis distribusi lainnya. Lalu, seperti apa ciri-ciri distribusi normal itu? Ciri-cirinya yang pertama itu bentuk kurvanya itu berupa lonceng simetris ataupun simetris terhadap garis tegak di tengah, dan satu puncak itu di nilai rata-rata. Dan ciri-ciri selanjutnya itu min sama dengan modus sama dengan minnya itu sama dengan median sama dengan modus, di mana ketiganya ini berimpit di titik tengah kurva. Dan yang ketiga adalah kurvanya itu asimetris sempurna. Luas daerah di kiri sama dengan di kanan, masing-masing 0,5. Dan yang keempat yaitu kurva mendekati 0 ketika menjauh dari min, ataupun tapi tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X, sehingga teoritis memanjang dari minus tak terhingga sampai positif tak terhingga. Berarti untuk kurvanya itu mendekati 0, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Itu dia untuk ciri-ciri kurva distribusi normal. Ciri-ciri selanjutnya itu luas total di bawah kurvanya itu sama dengan 1, yaitu syarat distribusi probabilitas kontinu yang mengikuti aturan empiris, yaitu 68 sampai 59 sampai 99,7. Yang pertama, lebih kurang satu simpangan baku sekitar 68% data. Yang kedua itu lebih kurang 2 simpangan baku sekitar 95 data. Dan yang ketiga itu lebih kurang 3 simpangan baku sekitar 99,7% data. Secara formal, distribusi normal itu bergantung pada dua parameter, yaitu mu ataupun min dan juga sigma, yaitu standar deviasi. Kemudian apa sih lalu apa kekurangan dan kelemahan dari distribusi normal ini? Meskipun matematisnya itu sangat rapi, distribusi normal ini punya beberapa keterbatasan saat dipakai di dunia nyata. Yang pertama, tidak semua data itu nyata berdistribusi normal. Maksudnya, asumsi normalitas sering tidak terpenuhi, terutama untuk data yang skewed ataupun miring ataupun bimodal, atau dengan outlier kuat. Jika tetap dipaksakan sebagai normal, inferensi statistiknya itu misalnya untuk UGT dan ANOVA itu bisa menjadi bias ataupun kurang akurat. Kemudian yang kedua adalah terlalu sensitif terhadap outlier. Outlier sangat mempengaruhi nilai min dan varians.
yang justru menjadi parameter utama distribusi normal, sehingga bisa mengubah kesimpulan analisis. Dalam konteks ini, distribusi normal kurang robust ataupun dibandingkan distribusi lain yang lebih tahan terhadap pencilan. Ketiga yaitu meremehkan risiko ekstrim ataupun mereduksi fate tail, di mana pada data normalitas bisa menghasilkan uh, underestimation probabilitas kejadian langka, sehingga berbahaya jika dipakai untuk manajemen risiko besar. Dan selanjutnya, ketergantungan berlebihan pada asumsi normalitas. Di banyak buku statistik dasar, analisis sering langsung berasumsi data normal tanpa tes ataupun transformasi, sehingga pengguna jadi tergantung pada distribusi ini. Padahal banyak metode non-parametrik ataupun distribusi lain yang bisa lebih tepat untuk data yang tidak normal. Karakteristik distribusi normal itu yang pertama adalah grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X, dan bentuknya itu simetris terhadap X sama dengan mu, dan mempunyai satu modus ataupun unimodal, dan grafiknya mendekati sumbu datar X, dan luas daerah grafiknya itu selalu sama dengan satu satuan unit persegi. Dimana contoh kurva distribusi normal seperti ini bisa kita lihat, dia akan sama untuk jumlah lebar kurva kiri dan kanan. Dari kurva tadi kita lihat kurvanya berbentuk genta, kurvanya berbentuk simetris, kurva normal itu berbentuk asiptosis. Kurva mencapai puncak pada saat X itu sama dengan mu. Sifat-sifat distribusi normal itu yang pertama kurva berbentuk lonceng, kedua kurva itu selalu di atas sumbu X, dan ketiga rataan median dan modus dan distribusi itu berhimpitan. Keempat itu fungsi kepadatan peluang mencapai nilai maksimum, dan kelima kurva daerah di bawah kurva itu, luas daerah di bawah kurva itu Fx, dan keenam itu adalah kurva distribusi normal secara asymptots mendekati sumbu X pada ujungnya. 4 cara perhitungan uji normal data, yaitu yang pertama uji normalitas menggunakan uji Lillie Force, di mana uji ini rumusnya perhitungannya yaitu SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2, Z3 sampai Zn per N. Dan selanjutnya untuk uji Kolmogorov-Smirnov, di mana tes ini adalah tes goodness of fit, artinya yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu, di mana tes ini mencakup perhitungan distribusi frekuensi kumulatif yang akan terjadi bawah distribusi teoritisnya, serta membandingkan distribusi frekuensi itu dengan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi. Yang ketiga yaitu uji Anderson-Darling. Untuk uji Anderson-Darling ini adalah metode uji normalitas yang lebih sensitif terhadap penyimpangan di ujung distribusi dibandingkan dengan uji normalitas lainnya. Uji ini mengukur seberapa baik data mengikuti distribusi tertentu dengan rumus matematisnya itu A pangkat 2 sama dengan minus N kurang sigma N per I sama dengan 1 dikali 2I kurang 1 per N di kurung mutlak dikali dengan 1N dikali Fxi ditambah 1N dikali dengan 1 sama dengan Fxn tambah 1 kurang I ditutup kurung mutlak. Selanjutnya uji Shapiro Wheel, di mana untuk uji Shapiro Wheel ini adalah uji yang mengukur seberapa baik data mengikuti distribusi normal dengan membandingkan urutan data observasi dengan nilai yang diharapkan. Dengan rumusnya itu seperti berikut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai soal kasus, di mana diketahui di sini kita punya data ya 45654, dan berapakah nilai rata-rata dari data ini. Maka kita masukkan langsung untuk rumus data yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Kita jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data, maka hasilnya dapat I5. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita punya
kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah data lama rawat inap pasien di rumah sakit itu berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan uji Loversnya itu diperoleh LO sama dengan 0,120 pada taraf signifikan 5%, maka diperoleh L tabelnya itu 0,161. Maka kesimpulan dari uji ini adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah D, karena kriteria uji Lovers itu kan jika LO lebih kecil daripada L tabel, maka H0 diterima. Jika L0 itu lebih besar daripada L tabel, maka H0-nya itu ditolak. Maka dari data yang kita ketahui, L0 yang kita punya yaitu 0,120 dan L tabelnya itu 0,161, maka 0, maka H0-nya itu diterima. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal kasus ketiga, di sini kita punya data yaitu waktu rata-rata pengambilan rekam medis yaitu 10 menit dengan standar deviasi 2 menit. Dan jika seorang menunggu 14 menit, berapakah nilai Z-skornya? A, B, C, D, atau E? Maka jawabannya adalah C, karena rumus Z-score itu kan Z sama dengan X kurang mu per sigma. Maka kita punya data X sama dengan 14, mu 10, sigma sama dengan 20, maka kita langsung substitusi ke dalam rumus. Maka dapat kita hasilnya Z-nya itu adalah 2. Maka jawabannya itu adalah C. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih.